Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bang Acu Sharing dan tentunya pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman melalui video. Dan pertanyaan pertama dari Cek Fikri. Halo Bang Acuy, satu pertanyaan untuk Bang Acuy adalah sebutkan satu hal yang membuat Bang Acuy mau bertahan di dunia pageant hingga saat ini. Terima kasih Cek Fikri yang sudah bertanya. Pertanyaannya mengapa Bang Aci bertahan di dunia pageant? Oke, satu hal yang membuat saya bertahan di dunia pageant adalah saya ingin berbagi ilmu dengan orang-orang yang membutuhkan. Karena saat ini banyak sekali perkembangan pageant di Indonesia. Di Palembang saja atau di Sumatera Selatan itu sudah banyak ya, dari tingkat SMA, tingkat fakultas, tingkat universitas, tingkat kabupaten kota, malah tingkat provinsi. Dan banyak pageant-pageant itu yang memiliki kompetensinya masing-masing. Tentunya saya di sini ingin berbagi ilmu dengan orang-orang yang membutuhkan seperti catwalk, public speaking, performance dan sebagainya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, biasanya hal yang paling penting itu adalah catwalk karena mereka tentunya kalau di dunia pageant melihat bagaimana seseorang itu bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, bagaimana penampilan mereka mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan yang ketiga, public speaking. Tentunya mereka akan diajarkan bagaimana cara berbicara, etika berbicara dengan sesama panitia mungkin ya, atau juga dengan orang-orang yang berkomunikasi dengan orang tersebut. Jadi hal itu yang membuat saya bertahan di dunia pageant. Yang kedua, kenapa saya masih bertahan? Karena saya ingin mengembangkan potensi dalam diri. Karena semua orang itu berhak untuk mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Banyak hal-hal yang bisa saya kembangkan dalam diri saya. Jujur, dulu saya tidak bisa catwalk, tapi saya belajar, belajar dan akhirnya saya bisa dan saya bagikan kepada orang-orang. Juga saya dulu orangnya pemalu gitu ya. Tetapi karena bergaul dengan orang yang suka berbicara, yang bahasa istilahnya itu cerewet gitu ya. Akhirnya saya terbawa cerewet dan saya mempunyai potensi nih untuk menjadi seorang Master of Ceremony kayak gitu ya. Akhirnya saya mengembangkan bakat saya di situ dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi MC di mana-mana. Nah, itu hal yang membuat saya bertahan di dunia pageant. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyana Surya Dharma, Wakil 1 Duta Visip Unsri 2024. Bang Acu, Isyana pengen nanya dong, apa sih yang buat Abang tuh termotivasi dan terus semangat dan saat ini konsisten banget buat jadi coach pageant-pageant keren di Kota Palembang? Terima kasih Abang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya hampir sama dengan Chef Fikri. Hal yang membuat saya tetap semangat, tetap menjadi pageant coach di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, adalah karena saya bertemu dengan orang-orang baru. Setiap orang baru itu mempunyai ilmu yang berbeda-beda dan saya juga belajar tentang ilmu-ilmu mereka. Misalnya bertemu dengan orang-orang yang tahu dengan organisasi gitu ya. Nah, saya menambah ilmu dengan berbagi atau bertanya dengan mereka, sharing dengan mereka tentang organisasi. Tentunya itu akan membuat saya lebih baik lagi ke depannya. Jadi saya juga bisa sedikit berbagi juga dengan orang lain. Ternyata dalam satu organisasi A akan berbeda dengan organisasi B. Nah, itu juga akan menambah saya dengan wawasan organisasi. Itu yang membuat saya semangat. Yang pertama. Yang kedua, saya ingin menjadi orang yang berguna bagi orang banyak. Percuma kita punya ilmu tapi tidak kita bagikan kepada orang banyak ya, percuma aja. Lebih baik kita bagikan ilmu ini kepada orang banyak sehingga orang banyak bisa membagikannya lagi kepada orang lain. Itu dia. Jadi tetap semangat. Mengapa saya tetap semangat menjadi coach di dunia pageant? Terima kasih. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan ketiga. Ini dia. Halo, kenalin aku Fikri, aku mahasiswa UIN Raden Fatah dan kebetulan sebagai anggota dari beberapa bujang gadis tentunya dari BG UIN. Sebelumnya aku mau nanya sama Bang Acuy, melihat perkembangan zaman ini sebenarnya yang salah itu suatu organisasi yang mengalami downgrade atau memang makin zaman maju semakin downgrade generasi tersebut?
apakah downgrade dari suatu kelompok itu terjadi di seluruh organisasi atau di organisasi tertentu saja? Gitu aja pertanyaan aku. Semoga bisa terjawab ya, Bang. Terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Ini pertanyaannya menarik sekali menurut saya. Mengapa banyak organisasi yang downgrade? Nah, kita akan menghubungkan dengan dunia pageant. Begini teman-teman, di Palembang aja, khususnya di Kota Palembang itu sudah banyak pageant-pageant yang ada di Kota Palembang. Sehingga orang-orang yang mendaftar di sana itu adalah orang-orang yang hanya sekedar mencari gelar saja atau mencari selempang saja. Tapi mereka tidak punya kompetensi di sana. Mereka tidak punya kapabilitas di sana. Misal, mereka hanya punya modal sedikit saja bisa catwalk, tapi mereka tidak mengetahui tentang apa yang mereka ikuti. Sehingga banyak pageant-pageant itu juga hanya sekedar memberikan gelar-gelar. Oke lah mencari prestasi, tapi di balik itu mereka tidak belajar bagaimana dampaknya atau hal baiknya setelah mereka mengikuti pageant begitu ya. Ada kebanyakan orang setelah mengikuti pageant akhirnya menghilang. Itu banyak pageant-pageant di sini ya. Tapi mereka tidak sadar bahwa ketika mereka sudah ikut organisasi ini atau pageant ini, banyak hal yang perlu atau yang harus mereka pelajari. Misal, bagaimana cara mereka mempelajari karakter orang lain, menghadapi karakter orang lain yang berbeda dengan karakter mereka sendiri begitu ya. Dan akhirnya mereka tidak mendapatkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak mau untuk maju, hanya sekedar mencari prestasi doang. Tetapi prestasi tanpa pengalaman nol buat saya. Jadi kalau buat kalian yang ikut pageant, silakan, tidak ada masalah. Yang paling penting adalah bagaimana setelah grand final kalian bisa memberikan kontribusi yang baik kepada organisasi kalian. Kalian bisa belajar bagaimana cara membuat surat yang baik, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang yang paling tinggi, mungkin pejabat mungkin ya, atau orang-orang misalnya sponsor begitu ya. Bagaimana cara menghadapi orang-orang yang keras kepala, bagaimana menghadapi orang-orang yang eh, hanya menurut saja begitu ya. Nah, itu yang harus teman-teman pelajari di sini. Jadi bukan hanya sekadar ikut pageant, tetapi tidak mempelajari semuanya. Itu menurut saya. Jadi kalau buat teman-teman, ayo jangan hanya sekedar mencari prestasi doang, mencari selempang doang. Kalau selempang banyak mah bikin aja di toko-toko selempang bisa kalian buat. Tapi bagaimana setelah itu kalian mendapatkan pengalaman yang lebih menarik lagi, begitu ya. Baik, itu dia 3 pertanyaan yang sudah saya jawab dan tentunya saya akan masih menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya di episode berikutnya. Terima kasih bagi yang sudah nonton, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Sampai jumpa.